Nah, kalau dilihat, baik dari kelas A sendiri itu ada sebanyak orang nih, 16. 16, kemudian HSB itu ada satu, baru 14 nih. Mungkin belum semuanya ngumpulin ya, nanti harap semua dikumpulkan ya. Karena nanti kalau tidak dikumpulkan tidak dapat ini pembimbing, tidak bisa mengerjakan skripsinya. Ya, itu bagi yang belum mengumpulkan. Baik, apa hari ini kita insya Allah akan mereview kembali ya proposal judul yang telah dibuat. Tidak masalah ya, nanti Anda bertanya ya. Anda bertanya silakan, apa saja yang hal-hal yang ingin ditanyakan langsung saja. Tidak perlu sungkan, tidak perlu juga malu sama temennya. Ini kan cuma teman sekelas sendiri ya, jadi kan buat apa malu ya. Artinya kan ini bisa bisa kita menjadi pembelajaran bersama-sama bagi kita. Kalau salah ya namanya juga belajar ya pasti salah. Saya pun juga siapa tahu ya nanti dalam menyampaikan juga ada yang salah juga. Oke, baik. Siapa yang seperti minggu-minggu lalu, siapa yang di kelas ini yang bersedia untuk di-review proposalnya? Saya volunteer aja sih. Ada? Rizda, Pak. Isda, kelas A ya? B, Pak. Kelas B. Is. Kemarin sudah direview sama Bu Dekan? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, judulnya, suara saya jelas nggak nih? Ada suara kendaraan nggak lewat-lewat? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Yang pertama, judulnya adalah tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai model modal pendirian perusahaan startup. Proposal. Mungkin ini ya judulnya, startup itu kan juga apa namanya, perusahaan startup, bahasanya kan bahasa Inggris ya, mungkin agak bahasa populer. Mungkin nanti diganti perusahaan rintisan saja. Bahasa Indonesia kan perusahaan rintisan tuh ya, artinya dia baru dibentuk. Tapi kalau misalnya nanti di bahasa Inggris kan ya memang startup, tapi nanti startupnya mungkin di itu aja ya, diganti jadi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan itu kalau nggak salah itu startup juga ya. Coba kita cari. Nah iya, jadi perusahaan rintisan atau startup company. Mungkin lebih bagus bahasa Indonesia saja ya, perusahaan rintisan, biar lebih formal. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini oke lah. Wakaf saham. Wakaf saham atau wakaf uang? Wakaf uang, Pak. Wakaf sahamnya itu pengen dianalogikan karena kan wakaf saham juga asalnya kan dari wakaf uang, terus dia sama-sama yang resikonya tinggi gitu. Ini aja, yang C diganti aja jadi wakaf uang. Wakaf uang, nanti bagiannya itu wakaf saham. Oh, udah ada, Pak, wakaf uang di atasnya.
Nanti berarti wakaf sahamnya dimasukin ke sini ya, Pak? Iya, wakaf Oke, Pak. uang, wakaf saham. Karena beda sih ya kalau misalnya prakteknya di Indonesia ya. Wakaf uang itu biasanya uang diwakafkan. Kalau ini saham itu kan hasil dari sahamnya ya. Hasil dari sahamnya, kemudian hasilnya itu nanti diinvestasikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kan bentuknya tetap sama-sama uang juga kan, meskipun itu dia bagi hasil atau dividen dari saham kan. Mm-mm. Berarti ya udah wakaf uang saja. Mungkin kalau mau masukin wakaf saham, wakaf uang itu ya, wakaf saham itu ya bagian dari wakaf uang ini. Mungkin ini ganti perusahaan rintisan jadinya ya, biar lebih, gitu. Biar lebih apa? Biar lebih formal. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Perusahaan rintisan itu nanti jatuhnya apa semua perusahaan rintisan perusahaan yang baru berdiri gitu, atau kalau startup kan ada istilahnya dia yang perusahaan yang baru tapi dia di bidang teknologi juga, Ah ya bidang sebentar. teknologi yang identik dengan teknologi gitu. Coba bahasa Inggris. Nah ini kan perusahaan startup company kan perusahaan rintisan nih ya. Mm-mm. Memang sih kalau di itu tidak ideal ya kalau cari di ini. Nah ini. Nah ini sumbernya. Jadi kalau misalnya ini ya sumber strategic entrepreneurship ini dari John Willy. Kalau misalnya kita lihat pengertiannya, pengertian dari perusahaan startup sendiri ya. Ini kan sebenarnya Wikipedia ada rujukannya. The startup company is project undertaken by entrepreneur to seek, develop, and validate a scalable business model. Yang dimaksud sebenarnya scalable. Ya, jadi Anda mau nelitinya itu kalau misalnya yang dimaksud startup kan pengertiannya luas. Anda misalnya ngerintis jualan apa baru mau jualan somai pun juga sebenarnya masuk startup juga. Iya, Yang dimaksud maksudnya startup teknologi. iya Pak. Berarti kalau begitu harus dijelaskan startup teknologi. Jangan hanya startup, pendirian perusahaan startup, perusahaan rintisan teknologi. Ada perusahaan rintisan berbasis teknologi atau perusahaan rintisan bidang teknologi. Nah, kemudian ini yang mau ditinjau ya, pakai wakaf uang. Sudah ada perusahaannya yang ada di situ. Tidak ada Pak. Makanya mau Eh, tidak ada bisa juga sih, bisa atau tidaknya. makanya nanti kan pakai wawancara pakar. Jadi ngasih pendapat apa minta pendapat beliau-beliau terus nanti Hmm, ditinjau. iya, Kan nanti dikasih mana resikonya seberapa berkembang. kewajaran resiko dari wakaf uang itu. Ya, jadi kalau misalnya arahnya ke teknologi, jadi berarti jangan perusahaan startup atau rintisan saja. Jadi harus lebih jelas lagi, disambung lagi perusahaan rintisannya yang teknologi ya. Perusahaan rintisan berbasis teknologi Iya Pak. Mm. atau berbasis teknologi dan informasi ya sebenarnya kalau yang dimaksud. Ini yang maksudnya apps kan? Iya Pak. Iya. Ya berarti perusahaan teknologi informasi, perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi. Startup itu kan tidak harus perusahaan yang pakai apps kan. Kita misalnya baru mulai usaha sebenarnya rintisan Udah baru jadi mulai startup investasi. juga. Jadi kalau arahnya memang yang apps ya berarti perusahaan itu rintisan Teknologi informasi. rintisan berbasis teknologi informasi. Karena merujuk startup yang dimaksud ya biasanya kalau yang dibahas di Indonesia startup ya teknologi ya seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bahasa kita memang itu ya masih kurang kosakata jadi apa tidak heran kalau misalnya kalau dalam bahasa sehari-hari banyak campur-campur bahasa, bahasa baik itu bahasa daerah ya atau bahasa asing. Kenapa? Karena nyari padanan katanya susah kan bahasa kita bahasa persatuan jadi agak agak challenging juga sebenarnya pelajari bahasa Indonesia itu.
Baik, latar belakang masalah. Perkembangan ekonomi digital sama Kominfo. Ini bahasa seperti ini ya. Pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi macan Asia digital. Oke, mungkin di dalam footnote nomor 2 ini Menkominfo juga bilang macan Asia ya. Ya, ini perhatikan. Jadi kalau misalnya Kemenkominfo bilang seperti itu macan Asia, itu kan bahasanya adalah bahasa populer ya. Yang kalau macan Asia kan sebenarnya istilah ya, bombastis. Nah, kalau misalnya Anda mau kutip kata itu, karena ini bahasanya bombastis, bukan bahasa formal, bahasa kiasan ya. Macan Asianya pakai tanda kutip. Atau kalaupun misalnya mau tidak ada tanda kutip, langsung saja ingin menjadi salah satu pemain penting ya, menjadi salah satu pionir, bisa juga menjadi salah satu pusat industri keuangan digital di Asia. Kan maunya kan begitu ya sebenarnya arahnya, bukan macan Asianya. Macan Asia sih seperti bahasa ini populer ya, bahasa pop. Nah, itu jadi sebisa mungkin bahasa-bahasa seperti ini nanti diedit lagi ya, diedit agar apa? Agar skripsinya itu tidak seperti koran. Karena kita itu tidak menulis untuk koran sih bebas aja ya, koran, surat kabar, berita online bebas. Tapi kalau di skripsi itu kan harus bahasa yang formal. Bapak izin bertanya, kalau yang tadi judul tadi kan tadi kalau dari Bapak perusahaan rintisan berbasis teknologi. Kalau diganti jadi perusahaan rintisan digital saja Pak, seperti ini kan tadi istilahnya startup digital. Kalau saya ganti jadi perusahaan rintisan digital, masih nyambung? Digital nanti pengertiannya beda lagi. Digital kan bisa ini ya, teknologi saja sih yang lebih umum ya. Iya, maksud saya Iya, kalau digital terlalu kurang pengertiannya, terlalu bias kalau digital sih. Kalau misalnya Anda cari kata digital artinya apa ya? Nah, ini jadinya seperti ini nih, binary disk. Sebenarnya kalau perusahaan digital company juga bukan bahasa Inggris juga sih. Kalau misalnya diartikan perusahaan digital ya. Digital itu dia lebih ke coding sebenarnya. Coba, ini ada digital company. Dan startup digital. Iya, Pak. Bisa juga sih, bisa. It means going to software and technology. Ya, oke, kita lanjut. Ini nanti di bab latar belakangnya ya. Latar belakang ini kan baru fakta-fakta saja ya. Halo? Halo? Iya. Di latar belakang kan baru fakta-fakta saja. Nah, ini latar belakang ya. Mohon nanti ditambahkan. Ini sudah kelihatan belum alasan Anda meneliti kenapa? Ini. Iya, Pak. Alasannya karena kan sekarang lagi maraknya startup, terus biasanya kan pendirian dari modal venture luar negeri. Padahal kan di sini ada Indonesia punya potensi wakaf, apa bisa dengan dengan wakaf ini. Nah, itu pengen ditinjau hukumnya gimana sih kalau ini yang harus saya dibahas itu pertama adalah Anda belum membahas wakaf di latar belakang ini. Jadi di latar belakang itu wakafnya harus dibahas dulu. Jadi misal ya, Anda membahas wakaf uang kan? Wakaf uang jelasin dulu yang dimaksud wakaf uang itu
seperti apa ya, ada model baru lah untuk melakukan wakaf, namanya wakaf uang. Nah, setelah itu kemudian sudah ditemukan, apa namanya, wakaf uang ternyata praktiknya sudah ada nih, sudah ada beberapa, kemudian Anda list lah di situ praktik wakaf uangnya. Tapi wakaf uang ini kan ada ketentuan tuh, sebelumnya kan Anda udah lihat juga mungkin ya, wakaf uang itu bolehnya untuk apa saja, untuk bagaimana dan seterusnya. Kemudian, ternyata dalam wakaf uang sendiri harus minim risiko. Nah, ini kan berbenturan nih, habis itu Anda bahas lagi tentang perusahaan startup ini, startup teknologi. Coba Anda cari, berapa banyak perusahaan startup yang berhasil dan berapa banyak perusahaan yang gagal. Nah, itu kalau misalnya, telusuri yang sumber bahasa Indonesia ya, biasanya sih yang diberitain yang bagus-bagus saja ya, yang bagus-bagus yang ini. Tapi kalau yang di sumber-sumber bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris, itu banyak juga kisah-kisah atau berapa banyak perusahaan startup company yang gagal. Banyak, persentasenya kalau Bill Gates sendiri ya, Bill Gates sendiri bilang 80% perusahaan startup itu gagal. Tapi saya, nggak tahu sih, pernah baca, cuman nanti coba Anda cari sendirilah di mana ininya, pernyataan itu. Tapi kalau bisa yang pernyataan seperti tadi, berapa persen perusahaan yang berhasil, berapa persen perusahaan yang gagal, coba Anda cari rujukannya, referensinya, jurnalnya ada apa enggak. Nah, artinya apa? Apa hubungannya dengan wakaf uang? Wakaf uang itu kan sementara sudah diberitahu bahwa, wakaf uang itu kan peruntukannya harus minim resiko ya, karena yang namanya wakaf ya. Sementara Anda benturkan nih dengan, si siapa, perusahaan pernyataan bahwa perusahaan startup ini dari penelitian ya, perusahaan startup ini ternyata mereka banyak yang gagal. Kalau banyak yang gagal kan berarti risikonya tinggi. Nah, ini kemudian Anda kaji lagi nih, resikonya tinggi, kemudian wakaf uangnya, apa namanya, harus begini. Nah, ini kira-kira apa masih bisa tidak dibiayai melalui wakaf uang? Terutama mengingat potensi yang Anda jelaskan tadi, seperti itu. Jadi jelaskan seperti itu ya, kemudian sumbernya harus jelas juga, paling tidak di latar belakang Anda juga sudah mengutip teori, mengutip dari jurnal, seperti itu. Baik, Ya, Pak. untuk latar belakang masalah, itu ya. Nah, kemudian ngambilnya dari mana? Kan, sebelumnya udah bikin ini ya, udah bikin nah ini, udah bikin seperti ini, masukin aja yang relevan, masukin ke latar belakang. Jadi, metode apa oh ini sumber taruh di sebelah kiri ya, nggak di tengah, Di kiri, baik, Pak. ya. Jadi, kita buat tinjauan pustaka ya, tidak hanya sekedar untuk tabel semata. Perhatikan, kita membuat tinjauan pustaka tidak hanya sekedar untuk tabel semata. Tinjauan pustaka itu diperlukan nanti kalau memudahkannya. Misalnya Anda mau menambahkan menambahkan di latar belakang bisa, untuk menambahkan di pembahasan itu juga bisa. Ingat bahwa skripsi ini bukan makalah panjang, bukan makalah tebal. Skripsi ya kita menganalisis. Oke, kita lanjut ya untuk permasalahan. Ini dulu ya, identifikasi. Nah ini, identifikasi ya. Identifikasi itu harap dicatat, semuanya harap dicatat, harap dengar. Identifikasi bukan dalam bentuk pertanyaan. Sekali lagi, identifikasi masalah bukan dalam bentuk pertanyaan, dan satu lagi bukan dalam bentuk judul. Seringnya mahasiswa nih bahkan sudah sampai ke ujian skripsi ya. Kadang misalnya seperti ini, bagaimana tujuan fikih muamalah terhadap wakaf uang? Nah, kalau di dalam identifikasi masalah dia tidak seperti ini. Ada juga yang begini, tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang. Jadi seperti menulis judul. Nah, padahal bukan seperti itu. Jadi identifikasi masalah itu ya, perhatikan, itu dari latar belakang masalah, Anda peras lagi, Anda sarikan ininya, poin-poinnya, inti-intinya itu seperti apa. Ya, Fakta, kalau Pak. Bukan. ya bisa juga seperti itu. Misalnya Anda identifikasi masalah beberapa nih, apa saja. Contoh, misalnya yang tadi wakaf uang. Oh, nomor satu ya, wakaf uang, jadi Anda buat dalam bentuk kalimat. Kalimat yang lengkap subjek, predikat, dan objeknya.
Wakaf uang ya misalnya wakaf saham adalah inovasi lain dari wakaf uang. Atau kemudian Anda bicara seperti ini saja misalnya, maaf. Wakaf uang bisa digunakan untuk membiayai suatu proyek. Namun proyek tersebut harus minim resiko agar kehilangan wakaf uang bisa dikurangi. Kemudian nomor kedua, ya jadi Anda ini entah tambahkan premis atau tambahkan ininya kalimat-kalimat yang baru atau premis baru. Anda tulis misalnya begini, perusahaan startup company banyak yang gagal. Nah, sementara kalau perusahaan yang gagal sendiri persentasenya banyak yang gagal, artinya resikonya itu tinggi. Kemudian ketiga, Anda sambungin lagi dengan resiko yang tinggi tersebut, maka Anda bicara potensi, misalnya bicara potensi dari wakaf uang yang ada di Indonesia tinggi. Kemudian setelah itu perusahaan startup bisa saja dibiayai dari wakaf uang ya. Karena teknologi biarpun misalnya resikonya besar, tapi jika ada yang untung itu cukup menjanjikan. Kemudian yang terakhir, untuk itu diperlukan kajian fikih muamalah ya terhadap apakah memungkinkan wakaf uang ini untuk membiayai proyek perusahaan startup digital. Jadi seperti itu. Nah, pembatasan masalah nih, hanya membatasi masalah ini kan bukan di judul ya. Anda tadi kan mau ini ya, mau membatasi masalahnya itu tadi sudah kelihatan hanya untuk perusahaan startup yang berbasis teknologi Iya, atau Pak. perusahaan startup yang digital, perusahaan rintisan yang digital. Artinya perusahaan-perusahaan startup yang lain itu tidak Anda masukkan. Jadi fokus untuk startup yang digital dan fokus untuk kajian fikih muamalahnya, pandangan fikih muamalahnya, tinjauan fikih muamalahnya seperti itu. Halo, orangnya masih ada nih? Masih, Pak. Masih ya. Hadir. Berarti bukan judul kita, Pak. Pembatasan masalah itu sebenarnya lebih ke pengejawantahan judul ya. Jadi kalau misalnya dibilang pendirian tadi Anda bilang kan hanya mau di digital saja. Jadi jangan diklik seperti ini seolah-olah kan judulnya nih diklik nih judul lagi yang ditaruh. Bilang saja yang di ini hanya yang ditinjau hanya untuk perusahaan rintisan yang digital, yang punya layanan digital. Kalau yang lain misalnya ya tidak perlu. Restoran, kafe-kafe itu kan perusahaan sebenarnya startup juga tuh. Anda baru buka warung kopi ya, baru buka coffee shop ya, namanya perusahaan startup juga, ya kan? Oke ya. Oke, Pak. Rumusan masalah tidak perlu banyak-banyak, maksimal 3. Nanti coba Anda padatkan lagi ya. Maksimal 3 yang memang betul-betul menjawab permasalahan Anda. Analisis resiko startup tidak usah lah. Kan kita juga nggak membahas startupnya kan, membahas wakaf uang terhadap startupnya. Bagaimana pendapat para ahli juga sebenarnya tidak perlu. Karena itu kan juga otomatis di teori kan. Nah mungkin yang C dan D boleh nih dijadikan sebagai rumusan masalah. Jadi yang memang rumusan masalah itu yang betul-betul menjawab permasalahan penelitian kita. Kalau yang analisis tadi, analisis risiko dimasuk ke yang teori, Pak, yang dibarengin sama teori yang startup, nggak apa-apa kan ya, Pak? Nggak apa-apa. Jadi tidak perlu. Ya, karena itu sebenarnya kan teori kan sebenarnya kalau analisis risiko itu. Sama yang para ahli juga masuknya ke Para teori. ahli kan juga teori juga sebenarnya. Jadi artinya itu bukan permasalahan. Ya. Yang permasalahan itu ya sebenarnya boleh nggak nih wakaf uang digunakan untuk pendirian perusahaan rintisan? Atau kalaupun iya, misalnya strateginya seperti apa caranya? Seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Masih sama kayak rumusan. Harus sama dengan rumusan. Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan sama Bu Dekan ya. Tujuan itu jadi harus sinkron dengan rumusan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wacana. Ya, bisalah manfaat. Oke, ini tujuan pusaka sudah saya review. Pak, mohon izin, Pak.
Ya. Untuk tinjauan pustaka ini kan sebenarnya yang kita tugas kemarin itu kan banyak banget poin-poinnya ya Pak. Itu kita masukin semuanya atau bagaimana Pak? Kan kalau biasanya itu data penelitian dan hasil saja gitu Pak. Atau Semua ya kayak gini aja nggak apa-apa. kayak gini nggak Pak? Tapi ini Ya, sebenarnya ada yang saya kurangin Pak. ya nggak apa-apa. Yang penting tinjauan pustakanya itu berhubungan dengan penelitian yang akan kita teliti. Udah itu aja. Oke. Jenis penelitian. Sekunder data-data. Teknik pengumpulan data, wawancara. Nah ini mungkin harus dijelaskan lagi ya. Untuk wawancara ke siapa juga harus dijelaskan. Oh udah. Sudah. Dokter ya selaku wakil. Kenapa beliau? Pertama karena saya kan tinjauan video muamalah dan beliau itu S1, S2, S3 syariah di Al-Azhar. Terus beliau juga wakil ketua Badan Wakaf. Dan penelitian beliau itu tesis disertasinya tentang wakaf juga Pak, wakaf luar negeri. Mungkin ini ya, coba Anda tambahkan pelaku industri ya. Pelaku industri perusahaan startup. Kan sekarang yang Islami kan juga banyak ya, yang finance, fintech teknologi kan banyak tuh. Ada Alami, yang saya tahu sih Alami ya. Terus ada Bang Aladin, nah kayak gitu. Itu kan sebenarnya mereka startup juga tuh, startup semua. Nah, Anda juga coba wawancara mereka juga, terutama untuk menjawab analisis risikonya. Baik, Pak. Ya, jadi dua boleh lah untuk nimbangin ya. Jadi dilihat dari dua sisi. Kalau misalnya Pak Dr. Yuli sih mungkin beliau bilang oke-oke aja, oh bagus bagus, inovasi. Tapi kalau misalnya yang dilihat adalah pelaku industri mungkin aja beda kan. Kalau cuma Dr. Yuli aja, berarti nanti pemikiran Dr. Yuli dong terhadap wakaf uang. Jadi bukan fikih muamalah. Iya Pak. Iya kan? Ya. Pak, izin bertanya, pelaku startupnya nggak harus yang udah besar Pak? Nggak harus, nggak. Kayaknya juga nggak ada kok startup besar yang berbasis Islami gitu. Siapa yang besar? Gojek kan nggak kan? Berarti saya harus nelitinya yang dia startupnya berbasis Islam gitu ya Pak? Iya, karena kalau misalnya Gojek memang mohon maaf, mereka memang peduli ini dari wakaf uang atau tidak. Saya pikir mereka tidak peduli, yang penting kan uang kan. Soalnya ada link tapi dia ya udah. Iya, masalahnya dia peduli atau tidak nih wakaf uang atau bukan. Mereka ya tidak peduli sebenarnya. Mau ini misalnya dari hasil cuci uang, korupsi apa, yang penting ada dana masuk, selesai. Ya. Startup tapi yang dia punya Iya, ideal. yang Islami, yang basisnya memang Islam. Kalau ya kelihatan lah biasanya yang agak Islami kelihatan. Kalau seperti itu biasanya mereka peduli dengan agak peduli ya dengan adanya wakaf uang ini, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oh ya, maaf. Ya, kayak gitu ya. Baik, ada lagi? Tadi sudah dicatat semua ya? Sudah, Pak. Baik, yang lain? Saya, Bapak. Siapa ini? Kristi Monita. Oh ya. Kelas? Kelas A, B? A, Pak. Implementasi fatwa DSN. Oh, ini udah ada sih tentang Al-Talib Syariah.
Al-Talib Hotel Syariah. Ini Jakarta Pusat daerah mana ini? Al-Talib Syariah. Daerah mana ini? Dekat-dekat stasiun, Pak. Stasiun mana? Kan banyak stasiun. Gambir ada, Sudirman ada, Karet ada, Gondang Dia iya, stasiun Tanah Abang. Tanah Abang. Ini golongan banyak ragam, syariat turisme untuk seluruh dunia. Penggunaan evolusi ya, ini nanti tipe-tipenya dibenerin. Evolusi. Oh, dari Tanah Abang. Saya juga nggak pernah lihat sih hotelnya. Ini sebelah mana. Oke, ini pernyataan ini gimana nih? Al-Talib adalah salah satu hotel yang menerapkan syariah dalamnya, namun dalam prakteknya belum menerapkan sepenuhnya fatwa. Tahunya dari mana? Ini 16. Iya, Pak. Dari apa? DSN MUI-nya Al-Talib itu udah masuk ke dalam hotel syariah gitu. Ini siapa yang wawancara? Saya pernah wawancara sama apa ya namanya tuh, petugas yang melayani yang ke hotel. Anda pernah nginap di situ? Belum pernah, Pak. Baru chat doang. Baru chat. Iya. Sebentar, punya fatwa. Jadi tidak ada pilihan bank syariah, hanya bank konvensional gitu. Iya, iya, Pak. Mereka Hmm. masih pakai yang konven. Oke, berarti paling tidak Anda kan sudah melakukan investigasi ya ke hotel syariah ini. Kemudian dari situ sebenarnya kan jawabannya juga sudah terlihat ya, sudah bisa kelihatan. Nah, mungkin ini aja ya. Coba Anda misalnya pembahasannya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kalau ini kan untuk Anda sebenarnya hanya mencocokkan ya gitu ya. Fatwanya apakah ini dia cocok atau tidak? Apakah dia sudah ada fatwa DSN, sudah sesuai dengan fatwa DSN atau belum? Jawabannya sebenarnya sudah ditemukan. Tapi yang menjadi pertanyaan gini, dia ini sebenarnya sama DSN apakah sudah mengajukan verifikasi itu belum, Pak Hotel Syariah ke DSN? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Nah, oke. Tapi mereka udah terdaftar masuk ke yang syariah di DSN, Pak. Oh, udah terdaftar Iya. syariah. Oh ya Iya. udah. Nah, Kalau gitu bisa sih, bisa jalan. Karena kalau misalnya memang belum jalan ya, yang dari sisi syariahnya itu belum jalan, nanti ini Anda nanti bisa itu ya, bisa ini lagi dimodif kembali. Jadi contoh begini. Contoh misalnya kenapa kok ini namanya sudah syariah tapi kok tidak kunjung diurus lagi ininya untuk hotel syariahnya. Untuk pengurusan ininya ya, pengurusan apa namanya sertifikasi syariahnya.
Jadi ada apa di situ kebutuhannya? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Oh, ini tanggalnya 2021 nih, 2020 nih. Sekarang udah mau 2022 kan? Oh iya, salah, Pak. Ah, ini belum move on dari 2020. Padahal udah mau 2022. Banyakan di rumah jadi tidak melihat kalender ya. Oke. Ya. Ini ya, identifikasi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Identifikasi ini dia tidak dalam bentuk pertanyaan dan dia tidak dalam bentuk judul. Jadi Anda identifikasi masalahnya apa. Misalnya hotel syariah ini banyak di Indonesia. Tapi hotel syariahnya sendiri belum menerapkan secara pasti. Kemudian sekarang Anda misalnya ada hotel Al Talib ya di Tanah Abang itu. Kenapa misalnya Tanah Abang? Pusat ekonomi misal. Pusat ekonomi jadi harus Anda teliti kembali. Nah, kemudian dari situ juga Anda merasa perlu untuk mencocokkan apakah memang ini sesuai atau tidak dengan fatwa DSN yang Anda maksud di sini. Ya, Baik, Bapak. pembatasan masalah. Nah ini, pembatasan masalah berarti Anda ini Anda hanya Anda batasi ya di hotel di Al Talib Hotel Syariah ini. Ini hotel apa sih, bintang 1 atau bintang 2 ya? Atau jangan hotel Melati? Belum lihat bintang. Nah, nanti coba lihat di Google Maps kan biasanya kelihatan tuh di Google Street ya. Google Street biasanya kelihatan seperti apa nanti wujud hotelnya. Wih, rumusan masalah juga sama nih, ada 5. Maksimal 3 ya. Kemudian yang pertama nih, apa kriteria hotel syariah? Itu kan tidak perlu dimasukkan rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah hanya untuk menjawab masalah. Jadi kalau misalnya itu apa kriteria hotel, itu masuk ke landasan teori aja, ke teori-teori yang ada. Tidak perlu jadi rumusan masalah. Bagaimana fatwa DSN mengenai fasilitas? Nah ini, kalau misalnya dia fatwa DSN, ya fatwa terhadap fasilitas langsung difatwakan dong, fasilitas atau lip syariah. Jadi mungkin yang B itu juga tidak ada ya, dan memang kenyataannya tidak seperti itu juga. Mungkin yang E saja ya, apakah praktik implementasi atau DSN tentang pedoman penyelenggaraan berdasarkan brief ini sudah sesuai dengan, atau apakah penyelenggaraan bisnis hotel di Al Talib Hotel ini sudah sesuai dengan pedoman fatwa DSN nomor 108 ini. Ya kayak gitu aja sebenarnya. Atau kalau misalnya mau ditambahkan yang nomor yang di atasnya lagi itu bisa Anda tambahkan bagaimana prakteknya selama ini ya, yang pertama. Yang kedua kemudian apakah praktek yang ada tadi yang nomor 1 itu sudah sesuai dengan fatwa DSN ini atau tidak. Itu ya. Baik, Pak. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Nanti tujuan penelitian juga menyesuaikan. Ini. Narasinya bukan nggak ada kata ganti orang kedua atau ketiga, kata ganti orang kedua ya. Kata ganti orang pertama, kedua itu tidak ada. Jadi alih-alih misalnya Anda menggunakan kata dia, yang dimaksud ini si Hana ini kan. Iya, Pak. Ya, Anda tulis saja ini Hana dalam kurung 2018 menyimpulkan bahwa seperti itu. Jadi jangan kata ganti kedua.
Ini juga sama. Ikutin juga yang di atasnya. Oh iya, oke. Saya lupa tadi menyampaikan yang di awal juga ya. Di dalam setiap tinjauan pustaka ya, perhatikan. Di dalam setiap tinjauan pustaka, Anda itu harus dari setiap penelitian itu harus mampu menyebutkan apa saja persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang Anda lakukan. Saya hampir lupa. Jadi misalnya ini nih, yang nomor 5. Yang nomor 5 ini Anda sebutkan persamaannya dengan penelitian Anda apa, perbedaannya apa. Dijelaskan, jangan dijelaskan hanya sekedar asal menjelaskan ya. Jadi dijelaskannya itu memang betul-betul jelas, betul-betul rinci agar ketahuan bedanya itu di mana dengan penelitian Anda. Kayak gitu ya. Misalnya yang ini kajiannya ternyata masih kurang apa, masih kurang apa. Nah, kemarin minggu-minggu lalu saya menugaskan Anda untuk mengkritisi ya, mengkritisi isi dari setiap skripsi, tesis, jurnal, disertasi yang Anda baca. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melengkapi ini. Jadi misalnya biar Anda tahu, oh ternyata skripsinya si Fulan, dia masih kurang di metodologinya. Untuk itu saya akan dalam penelitian saya pakai metodologi yang seperti ini ya, untuk melengkapi pemikiran si Fulan itu. Begitu ya kira-kira. Tadi juga yang pertama saya juga lupa tuh sampaikan. Harus ada persamaan dan perbedaannya. Eh, ini wawancara ya? Iya, Bapak. Fenomenologi apa? Fenomenologi apa? Ngambil di buku. Ah, fenomenologi itu biasanya dia lebih ke penelitian ini ya, kalau nggak salah lebih ke penelitian budaya ya, terkait dengan budaya atau lebih ke sosial sih. Biasanya dipakai di tarbiyah ya sebenarnya. Kalau tarbiyah atau usuludin dakwah, cuma kalau hukum ya bingung sih biasanya kalau fenomenologi. Kalau hukum sih kayaknya sosiologi hukum juga ada, tapi kayaknya agak agak rigid sih kalau misalnya sampai ke fenomenologi kitanya ya. Saya pun juga nggak ngerti tuh kalau misalnya fenomenologi atau sosiologi hukum seperti apa, nggak ada bayangan. Mungkin kalau boleh sih kalau misalnya Anda masuk fenomenologi, tapi ya apa namanya, Anda jelaskan juga satu tipe kualitatif memahami makna satu peristiwa interaksi dalam tertentu. Ini kan interaksi sih ya, lebih suatu peristiwa interaksi. Sementara kalau penelitian hukum itu kan dia lebih ke ini ya, lebih ke memahami suatu hukum, mengimplementasikan suatu hukum. Coba nanti buka-buka yang apa buku-buku terkait dengan metodologi penelitian hukum. Ini nggak hanya untuk Anda tapi juga untuk semua ya, karena kan kebanyakan dari kita kan ngambilnya di itu ya, ngambilnya di mengambil penelitiannya terkait dengan hukum juga. Oke, ini harus ada ini ya dilengkapi. Siapa nanti yang akan Anda wawancarai? Harus dituliskan di sini. Oke, ada pertanyaan? Halo, bisa dengar saya? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Baik. Kemudian juga tadi sama seperti pertanyaan sebelumnya juga, nanti di latar belakang itu harus ketemu ya, harus ketemu apa namanya dasen dan dasolen. Apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Dasolen, dasennya sih sudah kelihatan ya, apa bahwa misalnya ada fatwa-fatwa tertentu nih di dalam DSN. Di dalam fatwa DSN, kemudian faktanya, dasennya juga sudah kelihatan juga. Nah, mungkin kalau misalnya masih mau lebih dalam, yang ada analisis, saya masih belum kebayang sih judulnya seperti apa. Mungkin nanti ya, kalau misalnya dalam angket pertanyaan kuesioner Anda tanyakan juga,
kenapa udah syariah tapi kok masih begitu-gitu aja gitu ya? Paham maksud saya? Artinya sudah menggunakan label syariah, kok pelayanannya atau standarnya kok masih seperti itu? Memangnya kenapa gitu ya? Apakah ada masalah mungkin yang menghalangi implementasi itu dapat terwujud, kan bisa seperti itu juga ya? Mohon izin bertanya Bapak. Ya silakan silakan. Berarti itu nanti yang kayak gitu halangan-halangannya dimasukkan ke latar belakang gitu ya Pak? Iya, Anda jelaskan kok kenapa bisa seperti itu dan seterusnya. Ya, Berarti kalau misalnya dimasukin ke latar belakang bisa jadi apa? Perumusan masalah juga. bisa masuk. Coba nanti Anda bikin dulu ya seperti itu. Kan sebenarnya informasi awal sudah ada dapatkan tuh ya dengan wawancara itu. Artinya kalau informasi awalnya itu sudah didapatkan, kira-kira apalagi yang bisa digali di situ. Nah, itu yang harus Anda kejar lagi. Jadi biar skripsinya ya kalau bisa sih memang ada yang baru ya dari kita, kalau itu ya lebih bagus lagi kalau misalnya bisa dikembangkan lagi, dikejar lagi. Karena yang dulu-dulu sih itu nyocok-nyocokin. Ini apakah sesuai syariah, ini tidak ya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, satu lagi deh ya. Satu lagi siapa? Mungkin dari MCW nih, biar sama rata. Oh, komunis ya. MCW ada perwakilan siapa? Ya, saya persempit nih. MCW siapa? Ayo, yang ada orangnya. Halo, MCW ada? Halo, MCW. MCW, halo. Halo, MCW. Mana nggak ada nyahut-nyahut? Iya, Pak. Ya, gimana? Mau ini bersedia di review biar cepat selesai? MCW ada siapa yang berkenan? Eka aja Pak. Eka-nya diem aja. Yang tadi jawab itu Pak. Saya ragu, Pak. Mana mau nggak? Mau ragu kan cepat atau lambat kan pasti di review juga. Iya, ya udah nggak apa-apa, Pak. Ya, terpaksa gitu ya. Nggak apa-apa deh. Analisis pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan. Oh iya, ini yang kemarin itu ya, ekonomi mustahik. Oke. Fontnya nggak tahu ya apa di laptop saya. Mungkin fontnya diganti jangan Calibri ya, Times New Roman. Ya. Iya, Pak. Tapi di sininya udah diganti, Pak. Oh berarti laptop saya nih. Google Docs-nya nih yang aneh. Oke, kita lihat. Yang umur kecil mustahik yang menjadi miskin dan menderita bahasanya.
Banyak teori ya. Tangerangnya mana nih? Tangerang Kota, Pak. Bukan, maksudnya kok nggak disebut di latar belakang? Oh iya. Nah, luput. Nah ini jadi nanti untuk yang teori-teori nanti diringkas saja, tidak perlu banyak-banyak ya kalau di dalam latar belakang. Jadi teori itu Anda fokus seperti ini, misalnya zakat itu untuk keperluan produktif. Zakat kalau misalnya untuk keperluan produktif itu dapat untuk apa namanya mengentaskan kemiskinan. Nah itu satu ya, satu premis, satu ini gagasan ide. Kemudian yang kedua, setelah misalnya itu sudah dijelaskan, Anda jelasin kota Tangerang nih. Kota Tangerang jadi salah satu kota di Indonesia. Anda bilang kota Tangerang ini menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat industri. Jelaskan lagi, otomatis kalau jadi pusat dagang, pusat industri, seharusnya ya orangnya pasti ya banyak uang lah ya, paling tidak. Nah itu kan seharusnya kalau kita bicara ideal ya. Tetapi, nah baru Anda jelaskan faktanya masih banyak orang miskin di situ. Nah, Anda tahu dari mana orang miskin? Coba buka di data situs BPS ya. Di situs BPS, BPS Kota Tangerang, berapa banyak jumlah orang miskin yang ada di Kota Tangerang? Satu. Selain buka itu, Anda juga harus buka juga ke apa namanya, entah itu berita atau memang entah itu ada kajian dari Basnas atau dari Basda atau dari yang lain bahwa memang di Kota Tangerang itu masih banyak mustahik. Kemudian Anda jelasin juga kan, lembaga zakat di Tangerang ada nggak? Oh, lembaga zakat di Tangerang itu ternyata sudah banyak. Nah, kemudian pertanyaan lagi kan, lembaga zakat itu sudah banyak, tapi kok ternyata apa namanya kemiskinan kok masih banyak juga? Kan katanya kalau ada lembaga zakat kan kemiskinan hilang. Kan begitu ya tadi ceritanya ya. Nah, itu yang harus Anda jawab. Oke, memang itu kan suatu hal yang kontradiktif. Oleh karena itu, karena melihat fakta di atas, maka ingin kita analisis. Seperti apa kira-kira? Apakah model pemberdayaannya ini betul-betul mengangkat ekonomi mustahik atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan Anda kan? Iya, Pak. Nah, itu. Jadi begitu ininya, apa namanya, menjelaskannya. Mainnya seperti itu. Oke. Nanti baru dia itu kan udah ketemu tuh latar belakang. Ah, ini lagi pembahasan lagi mumpung saya ingat permasalahan. Pokoknya identifikasi masalah itu ya itu harus bersumber dari latar belakang yang Anda jelaskan. Seperti ini nih misalnya nih. Di latar belakang ada tidak yang menjelaskan tentang sumber daya manusia, pendamping dari produktif? Ada tidak? Tidak, Pak. Tidak. Alat ukur juga mungkin tidak ya. Oke. Kemudian yang nomor D juga tidak. Nah, tapi ini mungkin bagus juga sebenarnya Anda sudah melihat ya. Cuma mungkin penempatannya aja yang salah. Sudah melihat bahwa memang sepertinya SDM yang mendamping itu kurang handal. Seperti itu ya, Eka ya. Iya, Pak. Nah, itu Anda udah berasumsi seperti itu. Nanti saat menjelaskan di latar belakang, kan saya tadi nanya, eh, sudah banyak lembaga zakat, tapi kok banyak orang yang masih miskin? Nah, kemudian Anda cari nih penelitiannya ada tidak nih kalau yang menentukan itu adalah yang menentukan adalah proses pendampingannya. Proses pendampingan itu dibutuhkan tenaga kerja yang handal, dibutuhkan amil yang handal. Ada insert, Anda masukkan juga teori-teori atau penelitian yang ada yang membahas itu di latar belakang. Jadi Anda bahas secara singkat saja di situ, Anda masuk-masukan. Nah, itu baru nanti akan mengalir kan. Baru setelah itu permasalahannya diidentifikasi masalah akan nyambung di sini nih. Nah, jadi Anda tulis identifikasi masalah Kota Tangerang nih adalah salah satu pusat industri, pusat perdagangan, tapi masih banyak orang miskin, masih banyak mustahik. Padahal lembaga zakat sudah banyak. Kemudian baru masuk yang ke A dan ke D. Nah, gitu. Jadi lebih mengalir ya. Usahakan mengalir terus bahasanya. Jadi tidak putus-putus, tidak kemana-mana, tetap kepada tujuan dan pembahasannya. Begitu ya kira-kira. Iya, baik, Pak.
Ah, pembatasan masalah ya, Kota Tangerang, oke. Sebenarnya yang nomor pertama tidak perlu, apa saja produknya. Anda cukup lihat, minta brosur atau buka website-nya udah kelihatan kan sebenarnya. Iya, Pak. Mm-mm. Mungkin yang ditambahkan juga bisa ditambahkan faktor apa yang paling berpengaruh lah ya dalam meningkatkan kesadaran mustahik dalam pendampingan ini apa saja. Mungkin pelatihan bisnisnya kah, pelatihan keuangan, pelatihan pemasaran atau hal-hal lainnya. Ya, begitu kira-kira. Kemudian tujuan penelitian ya disamakan, manfaat penelitian teoritis, manfaat praktis. Oh, kajian pustaka ini penelitian sebelumnya. Iya, Pak. Ah, kan Anda udah bikin kan? Nanti masukkan yang kemarin sudah dibikin itu ke sini. Masukkan itu, kemudian juga sebutkan apa saja persamaan maupun perbedaan dari masing-masing penelitian yang Anda teliti tersebut ya. Itu ada, Pak, di bawahnya. Ada? Penelitian sebelumnya ada. Mana? Oh ini. Iya. Ini ya, footnote itu Anda jangan nulis alamat webnya begini. Cuman alamat saja. Jadi yang harus Anda tulis nanti coba lihat ya, itu kan sudah ada Google Drive-nya kan punya teman-teman Anda kan sudah bisa Anda lihat juga. Anda harus tulis penulisnya siapa, judulnya apa, kemudian ini dari mana, halaman berapa, baru kemudian diakses melalui ini. Jadi jangan mulai dari websitenya, masih kurang tuh judul dan segala macamnya ya. Oh iya, baik, Pak. Nah, kemudian juga harus dituliskan masing-masing apa saja persamaan maupun perbedaan dari setiap penelitian yang Anda lakukan. Persamaannya apa, perbedaannya apa, sehingga ini mengurangi ini ya, apa namanya, agar memang yang Anda buat ini sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang memang diulang-ulang hanya sekedar untuk lulus saja ya skripsi ya. Karena nanti skripsi pun akan bermanfaat juga suatu saat nanti. Mungkin yang harus Anda lakukan juga sumber datanya ada observasi juga ya, bukan hanya wawancara ya. Pengambilan datanya. Oh, ini belum ada nih metode ya, bukan metode. Metode nih, metode. Harus ada observasi, misalnya observasi dengan pendamping para mustahik di Basnas Kota Tangerang. Kemudian tadi yang saya lihat juga ini daftar pustakanya jangan nulis kayak begini ya. Nih, ini cuma URL. Harus ditulis, pasti ada judulnya kan? Pasti ada judulnya, pasti ada nama penulisnya, pasti ada sumbernya dari mana, itu harus Anda tulis. Kalau seperti ini kan jadi nggak ketahuan yang nulis siapa, hanya website. Harus diklik dulu. Ya, gitu ya. Iya. Apalagi ini nggak cuman Raniri, nggak ada, terusannya nggak ada lagi kan? Oke. Hmm. Baik, ada pertanyaan? Masih bingung di metodologi penelitiannya sih, Pak. Kalau ini Metodologi penelitian bingung gimana ya? masih belum paham. Paham di apanya? Apanya yang belum paham? Kalau metodologi kan sebenarnya tinggal itu aja ya kan, tinggal Anda menjelaskan jenis penelitian apa ini sudah. Kemudian sumber datanya apa juga Anda juga sudah menyebutkan. Sumber datanya itu dari Basnas. Tempat waktu penelitian kan dari Basnas. Sumber data ini misalnya sudah Anda sebutkan juga analisisnya apa, kualitatif. Nah,
mungkin Anda tambahkan lagi metode apa tadi ya? Metode pencarian datanya ya, atau apa sih? Metode ininya, metode pengumpulan datanya, misalnya dengan wawancara atau observasi. Kalau wawancara kan dia kan face to face ya. Kalau observasi kan Anda ngeliat langsung di lapangan seperti apa, gitu sih. Bingungnya yang mana? Saya bingung nih juga nih kalau misalnya Anda nggak tahu bingungnya yang mana. Mohon maaf. Iya, kayak masih ada yang Bingung kurang di gitu. bingung di apanya? Bingung di apanya? Saya nggak bisa ini ya apa namanya mereka-reka bingungnya yang mana? Kalau bingung bingung apa? Bingung semua ini bingung. Saya juga bingung kalau gitu dijawabnya begitu. Jadi bingungnya yang apanya? Apanya? Jadi biar lebih jelas. Kita carikan solusinya. Kayak masih belum lengkap gitu ya Pak ya metodologi penelitiannya. Iya, tinggal tambahin aja apa namanya metode metode pengumpulan datanya, wawancara dan observasi. Jelasin juga wawancaranya ke siapa, misalnya ke Basnasnya. Observasinya itu saat misalnya sedang ada pendampingan mustahik oleh amil zakat di situ. Ya, baik Pak. Ada lagi yang bingung? Sudah cukup. Yakin? Kalau masalah judul itu udah Judul merujuk udah, Udah. judul udah. Ada yang bingung? Sudah. Masih ada yang bingung? Yakin? Iya, Yakin? insya Allah. Aku yakin? Insya Allah Pak. Insya Allah, ya. Udah Oke, baik kalau begitu. Tadi siapa namanya ya? Eka. Baik, nanti ini ya, mudah-mudahan sempat lah ya. Nanti coba saya sebelum masuk kelas saya baca satu persatu dulu. Nanti kalau sudah mungkin bisa saya bisa saya bisa langsung kita bahas. Nah, ini kan kemarin juga ada tuh yang belum ngumpul, yang belum sempat tinjauan pustakanya direview. Anda bisa sekalian direview di sini. Jadi yang belum ngumpul tujuan pustaka, Pak, saya belum ngumpulin tujuan pustaka, boleh sekalian direview sama skripsinya. Soalnya kalau volunteer kan biasanya yang nanya dia lagi, itu lagi. Paling ya 3, 4, 5 orang, seperti lagi yang volunteer ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau mengajukan diri bahwa ingin direview ya, karena ya nggak apa-apa, salah juga nggak masalah. Emang saya galak ya? Marahin Anda nggak sih? Nggak kan ya? Enggak, Pak. Ya enggak, iya ngapain. Jadi nggak usah nggak usah sungkan lah, silakan saja. Seperti itu. Baik, ini karena sudah jam 9.14 ya, saya mohon maaf ada acara, jadi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung kembali kuliahnya minggu depan ya di jam yang sama. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya. Waalaikumsalam.